semuanya, balik lagi di Biru Bincang Seru. Jadi di video hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol santai nih bareng salah satu mahasiswi psikologi juga ya. Karena dari awal video itu kan aku ngebahas tentang kayak teori-teori atau yang berkaitan sama psikologi gitu ya. Jadi hari ini aku mau sharing, mau ngobrol-ngobrol bareng sama Kak siapa nih? Hai, aku Anissa, salam kenal ya. Jadi karena sebelumnya kan dari awal aku tuh ngebahas tentang teori psikoanalisa ya. Terus yang kedua aku ngebahas tentang konsep diri. Nah di video yang sekarang aku juga mau share ke teman-teman semuanya itu tentang penerimaan diri atau self-acceptance. Oh ya Kak, sebelumnya Kak Anissa tahu nggak sih apa itu penerimaan diri? Mungkin kan kalau di psikologi kan udah dibahas mungkinnya sedikit demi sedikitnya. Menurut Kak Anissa itu apa sih? Oh, self acceptance ya. Ya, jadi self acceptance itu kalau menurut aku pribadi itu jadi kayak kita nggak nolak seluruh yang ada di dalam tubuh kita gitu, yang ada dalam diri kita, mau baik buruknya, terus mau yang kita yakinin yang enggak, kita terima itu semuanya. Menurut aku sih itu aja. Iya, benar. Karena dari tujuan penerimaan diri itu kan buat kita berubah menjadi hal yang lebih baik lagi. Betul. Gitu ya. Karena kan setelah kita tahu kekurangan, kelebihan yang ada dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan, dan itu kan kita bakalan berubah gitu ya ke hal yang lebih baik lagi. Gitu. Oh ya nih Kak, ngomong-ngomong soal penerimaan diri gitu kan, kita juga sering dengar yang namanya insecure gitu ya. Nah menurut kakak sendiri, kalau insecure itu bisa menghambat kita untuk menerima diri sendiri nggak sih? Oh iya jelas dong. Karena kalau misalnya kita insecure, nggak yakin sama diri sendiri, ya gimana kita menerima diri sendiri itu? Ya, kita aja nggak yakin kan sama diri kita sendiri. Menurut kakak, kalau insecure tuh kayak gimana sih? Menurut aku sih insecure tuh jadi kayak kita nggak yakin sama kemampuan atau potensi yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Karena mungkin kita kebanyakan lihat orang yang lebih dari kita. Terus mungkin karena ada standar sosial juga. Nah kebanyakan sekarang kan insecure tuh kayak tentang fisik, tentang kesuksesan. Pasti itu tuh gara-gara ada standar sosial juga kan. Misalnya kayak sukses berarti harus punya rumah, harus punya anak, misalnya harus punya rumah tangga yang sehat. Terus misalnya cantik harus mancung, harus belok, harus putih atau gimana gitu. Nah sedangkan misalnya kita yang nggak ngerasa sesuai dengan standar sosial yang ada, pasti kita ngerasa insecure gitu, nggak yakin. Jadi kayak terus-terusan ngelihat lingkungan sekitar tanpa kita ngelihat diri kita sendiri gitu. Betul. Kemampuan yang ada gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin ya insecure tuh kayak gimana. Nah terus juga banyak dari anak-anak muda atau bahkan anak yang masih kecil atau orang tua yang merasa insecure sama lingkungan sekitarnya. Nah menurut Kak Anissa gimana sih biar kita tuh nggak ngerasa insecure, terus kita juga bisa menerima diri kita sendiri seadanya? Jadi langkah pertama pasti kita harus kenalin diri sendiri dulu ya. Jadi kita harus tahu kelebihan kita apa, potensi baiknya apa, terus kelemahannya apa. Terus yang kedua ya kita harus menerima semua itu. Kayak walaupun ada kelemahan, ada kekurangan ya kita harus terima dulu. Nah terus yang kedua, ini yang paling penting adalah kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Stop compare yourself with others. Nah itu banget. Karena dengan kita terus membandingkan diri dengan diri orang lain gitu, pasti kayak nggak akan ada habisnya gitu. Kita pasti ada kayak rasa insecure lagi. Karena kan ya emang pasti kayak di atas yang sukses ada yang lebih sukses, di atas yang cantik ada yang lebih cantik gitu kan. Enggak sih? Terus kayak ngebandingin kayak gitu tuh kebanyakan di sosmed gak sih? Kayak misalnya lihat orang lain, ih kok postingannya bagus, sedangkan kita kan kayak gini-gini aja, atau enggak kayak ngeliat followers atau apa kan banyak banget gitu di sosmed zaman sekarang. Nah benar-benar. Jadi ya kalau menurut aku lebih baik kita bandingin diri kita yang sekarang sama diri kita yang dulu aja gitu. Biar kita juga ngerasain progresnya, terus kita juga bisa lebih bersyukur, terus ya biar kita nggak gampang insecure lah. Terus gitu kan? Kita juga bisa tahu apa yang kurang di masa lalu kita, terus kita perbaikin sehingga kita bisa berubah ke hal yang lebih baik lagi gitu ya. Betul. Terus jadi bisa lebih ngerasa good enough gak sih kalau kayak gitu? Benar. Iya kan, soalnya jadi kayak aduh aku dulu kayak gini nih, tapi sekarang udah kayak gini udah lebih baik nih. Jadi kan kita lebih bisa kayak aduh ya aku jadi pribadi yang lebih baik gitu daripada bandingin sama orang lain. Kan udah dijelasin ya apa itu insecure, terus gimana sih menurut Kak Anissa biar kita tuh nggak ngerasa insecure, terus
kita juga bisa menerima diri kita sendiri. Jadi kalau menurut aku pribadi nih ya, langkah pertama pasti kita harus kenalin diri sendiri dulu. Iya, Jadi kita betul. harus tahu potensi yang ada dalam diri sendiri apa, kekurangannya apa. Terus, menurut Kak Anissa, apa sih manfaatnya kita tuh menerima diri sendiri? Menurut aku pribadi sih, yang pertama pasti kita jadi bisa lebih percaya sama kemampuan yang dipunya sama diri kita. Jadi kalau misalnya kita bisa nerima kan pasti kita kayak, oh iya kemampuan aku ini, potensi aku ini aku bisa ngembangin. Terus kalau dari kekurangan juga jadi kayak, oh iya kekurangan aku di sini, jadi Bisa aku harus diperbaiki. bisa diperbaiki juga gitu. Terus yang kedua, jadi aku bisa lebih ngerasa cukup aja gitu Sama diri sendiri. sama diri sendiri Sama gitu. diri Jadi kayak terus aku nggak akan ngerasa di bawah orang lain karena emang taraf kehidupan orang beda-beda. Dia Iya. kayak gitu, ya aku nggak harus kayak dia juga gitu. Iya. Aku kayak gini udah cukup aja gitu. Karena kita juga punya taraf kehidupan masing-masing juga. Pasti kita bisa lebih secure. Iya benar. Benar gak sih? Iya, Karena kayak diri. kita terus yang keempat, kita jadi bisa bertanggung jawabin apapun yang kita lakuin gitu, karena kita udah nerima segala sesuatu yang ada dalam diri kita kan. Selanjutnya, jadi kita bisa lebih nerima pujian atau kritik tuh secara objektif gitu, nggak akan terlalu sensian juga. Ketiga, selanjutnya, jadi kita bisa lebih nerima pujian ataupun kritik secara objektif gitu. Kita bisa milih respon yang sesuai lah gitu, nggak akan terlalu sensian apalagi dengan kritik. Iya. Tuh. Jadi, Menurut aku gitu aja sih. Secara objektif tuh maksudnya kita mandangnya tuh karena pakaian kita atau karena baju kita yang kurang cocok mungkin ya, jadi nggak secara keseluruhan Betul, gitu kan. betul. Misalnya kayak bajunya kurang cocok bukan berarti dari atas sampai bawah tuh kita nggak cocok juga gitu ya. Betul. Ya jadi kayak ya udah objeknya tuh bajunya doang, Iya, jadi ke nggak baju aja. keseluruhan tubuh kita tuh jelek gitu. Iya, betul. Yang dikritik itunya doang. Jadi kita harus nilai responnya ya udah berfokusnya pada itu gitu. iya, Jangan iya. mikir dia kayak apaan sih dia komen-komen, apaan sih dia bilang gue jelek. Padahal kan nggak kayak Padahal gitu cuman kan. kepakai salah satu aja gitu ya. Nah, betul. Oke, nah teman-teman, kita juga tadi kan udah ngejelasin ya apa itu penerimaan diri. Terus kita juga bisa tahu gimana sih biar kita tuh nggak ngerasa insecure gitu ya. Nah, buat teman-teman boleh nih tips dari Kak Anissa yang tadi tuh boleh diterapin di rumah. Jadi biar kita tuh selalu ngerasa bersyukur, selalu ngerasa menerima apa kekurangan, kelebihan yang ada dalam diri kita sendiri gitu ya, Kak. Harus diterapin banget. Makasih banyak ya buat Kak Anissa yang udah hadir gitu buat talk show hari Terima kasih ini. juga aku dikasih kesempatan buat ngomong di sini, ngobrol sama kalian, sharing-sharing gitu ya. Betul. Betul. Oke, buat teman-teman, makasih banyak udah nonton video aku dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan semua video yang udah aku bikin dari awal sampai sekarang tuh bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat subscribe channel aku karena nanti pasti bakal banyak banget info yang bakal aku share. Sampai jumpa di Bincang Seru selanjutnya. Bye!